banyak yang percaya. Artinya banyak ilmu-ilmu dasar yang sebenarnya kita lemah. Hal-hal dari ilmu ya dari rukun iman, rukun Islam, yang lain sebenarnya yang harusnya kita tuh sudah paham lah. Hanya kembali kita paham, kita sadari teman-teman ini kan datang dari background yang berbeda-beda, sejarah yang berbeda-beda. Makanya komunitas Islam itu seperti Muslim atau Midori atau Waseda atau Grips itu menjadi sarana untuk menyampaikan hal-hal seperti itu. Jadi masalah itu. Dan secara spesifik saya juga tekankan di sini masalah Al-Quran. Apakah misalnya kita ingin seorang Muslim itu setidaknya lancar baca Al-Quran. Ini yang dimaksud standarisasi. Kita memiliki harapan standar seorang Muslim dia bisa baca Quran, bisa baca Quran dengan baik. Ilmu ini selain ilmu dasar tadi, hal-hal yang mendasar itu seorang Muslim setidaknya istilah kita dalam diskusi Midoris yang disebutnya gila ilmu, artinya perhatian terhadap ilmu minimal itu. Bagaimana rekan-rekan di Grips atau teman-teman itu memotivasi kepada rekan-rekan perhatian dong terhadap ilmu Islam, tidak hanya ilmu dunia. Ada ayat yang menarik, surah Ar-Rum, saat mengancam Ar-Rum ini ya, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya wa bil akhirati hum ghafilun. Mereka tahu detail tentang urusan-urusan dunia, tetapi wa bil akhirat, tentang hari akhirat, hum ghafilun, mereka lalai. Nah, kita tidak mau mahasiswa Muslim itu masuk dalam kriteria yang disebutkan di surah Ar-Rum, ya'lamuna dhahiran minal hayati dunya, mereka tahu hal-hal yang dhahir dari kehidupan dunia ini, tapi giliran masalah akhirat, hum ghafilun, mereka lalai. Apakah tidak tahu atau tahu tetapi tidak perhatian. Dari kita ingin selamatkan mereka jadi peduli kepada ilmu Islam, buat mereka peduli. Karena insya Allah rekan-rekan ini kan juga gila ilmu khususnya di bidang ini. Mereka keen atau apa, begitu punya passion terhadap ilmu mereka. Yang kita sadarkan bahwa mereka pun ada ilmu Islam yang perlu mereka perhatikan. Meskipun tidak harus menjadi ulamanya, tapi ada ilmu dasar yang perlu diperhatikan. Selamat dari ancaman di surah Al-Rum. Juga ada hal lain yang mungkin perlu bisa ditawarkan ya. Hadisnya terkenal bagi yang mungkin pernah dengar hadis mandiri di laut khairan faqihu fihi. Barang siapa yang memberikan kebaikan kepada seorang, maka di antaranya Allah tunjukkan dia pemahaman masalah agama. Hal seperti ini yang kita sampaikan, bahwa pemahaman agama itu penting agar kita mahasiswa Muslim tidak terjatuh ke dalam ancaman di surah Ar-Rum. Jadi ada ilmu standar. Tentu ini belum beres, diskusinya bisa dilanjutkan. Kita tanya para ulama kita, apa sih ilmu standar yang harus dimiliki oleh seorang Muslim. Dan insya Allah dalam penembakan publik bisa temukan banyak tulisan para ulama kita tentang kriteria ilmu. Misalnya yang gampang contoh lagi, cara wudhu, cara sholat. Saya tahu kalau kita cek apakah benar mahasiswa Muslim memiliki alasan yang jelas cara wudhu dia. Alasan setelah kita dalil. Ataukah memang ya dia begitu karena diajarkan begitu, dia juga lupa kenapa dia begitu. Bahkan hal yang simpel seperti itu. Yang kedua mungkin standar tentang Al-Quran itu sendiri. Kita bisa baca Al-Quran dan kedekatannya dengan Al-Quran ya. Bagaimana tempat-tempat tadi sarana untuk mendekatkan teman-teman kepada Al-Quran. Dan ini jadi PR ya, kembali caranya bagaimana bisa dibicarakan. Jadi misalnya menarik ya, bagaimana bahkan di KMI pernah ada program Genki Des generasi Quran. Bagaimana dulu dalam diskusinya minimal seorang mahasiswa Islam atau seorang Muslim itu bisa baca Al-Quran, Saya tidak tahu statistik berapa mahasiswa Muslim yang bisa baca Al-Quran. Mungkin kalau kita bagi, pertama dulu waktu saya masuk kuliah pernah rohisnya itu ngetes. Saya ingat pembagian itu lancar dengan tajwid, lancar tanpa tajwid.
juga masalah akhlak. Masalah akhlak ini juga penting. Biasanya bagaimana kita tekankan ke rekan-rekan sekalian. Saya ingin membagi tentang misalnya surah yang sering kita baca ya, surah Al-Imran ayat 110. Bagaimana kita diajarkan menjadi apa disebutkan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Saya mau tekankan dari kata linnas, ukhrijat linnas, dikeluarkan bagi manusia. Maka ini menjadi standar menarik bahwa seorang muslim, bahkan dalam sebuah hadis disebutkan al-muslimuna manfaatun. Seorang muslim itu manfaat. Dalam hadis yang mungkin lebih masyhur lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi peran bahwa ketika kita bicara ilmu, kita bicara Al-Quran, tapi dia yang diharapkan dari seorang muslim dan yang bisa terlihat oleh komunitasnya akhlaknya. Terus sering saya sedang dalam diskusinya, ini kompetitivitas. Orang yang belajar manajemen mungkin pernah dengar komparatif kompetitivitas. Kita mengejar komparatif kompetitivitas. Kita siap dibandingkan dengan siapapun di bidang kita. Jadi kalau kita baca ini ada kesan yang menarik, dan ada, kalau kita baca detail, ada asal dari Abu Hurairah yang mengatakan bahwa seorang muslim itu terbaik. Di gambarannya kita bukan bertanya siapa yang paling pintar ekonomi di sini, siapa yang paling pintar Quran di sini, tapi pertanyaannya siapa yang ilmu Al-Qurannya paling bermanfaat di sini. Jadi pertanyaannya itu sampai ke situ, bukan siapa yang paling pintar matematika di sini. Mungkin ada soal, tapi yang pertanyaan pentingnya adalah siapa yang ilmu matematikanya itu paling bermanfaat di sini. Dan itu menjadi kriteria seorang muslim. Bahkan itu perlu menjadi standar seorang muslim. Mari kita ajarkan kepada sesama kita bahwa Anda itu ya muslim, dan al-muslimuna manfaat. Jadi kita selalu bertanya kepada kita dan sesama kita, lalu apa kontribusi Anda kepada sekitar. Jadi kalau kita bayangkan komunitas muslim itu komunitas untuk mengecas, untuk menguatkan setiap kita bahwa Anda perlu punya peran kontribusi. Kontribusinya tentu tidak harus dalam lingkungan yang bernuansa agama. Itu juga saya terangkan, Anda bisa aktif di PPI tanpa perlu bawa nama-nama Islam. Anda bisa aktif di organisasi apapun, tetapi manfaat itulah yang menunjukkan Anda itu seorang muslim. Saya bisa bermanfaat tanpa harus selalu pakai baju profis, tanpa harus selalu pakai baju Midori dan toko dai. Misalnya kalau toko dai, di dalam toko dai kita ajarkan untuk bermanfaat. Mungkin cara bermanfaatnya dalam program-program yang itu lintas agama. Dalam program-program yang memang tidak harus kita menyebutkan masalah agama. Tapi yang membedakan seorang muslim justru karena dia harus memberi manfaat dalam lingkungan sekitar. Jadi mungkin banyak hal yang di kelas ini. Ada kisah yang juga pernah kita bagi tentang, kita kan ingat kisah Arab Badri ya. Arab Badri yang kencing di masjid. Arab Badri yang kencing di masjid. Tahu nggak kisahnya? Nggak tahu. Mau simulasinya? Ya, kita kumpul terus, ada Arab Badri datang. Yang menarik adalah ada titik di mana Nabi SAW melarang para sahabat untuk menyetop Arab Badui yang kencing itu. Dan Nabi SAW mengingatkan dengan perkataan jangan ganggu Arab Badui itu. Kemudian Nabi kita sampaikan, innakum tub'atsuna muyassirin wa la tub'atsuna mu'sirin. Kalian itu adalah umat yang diutus oleh Allah SWT, muyassirin memudahkan. Tidak ada peran seorang muslim yang dia itu harusnya berperan memudahkan. Jadi kontribusi dia selalu memiliki dampak make things easy. Selalu memudahkan lingkungannya, selalu memiliki dampak memudahkan. Kembali ini di antara standar yang kita inginkan. Dimanapun kita dapati seorang muslim, harusnya kita bisa berharap bahwa dia memiliki standar yang muyassir.
dia memudahkan urusannya. Setidaknya dia tidak menakutkan sekitarnya. Karena ada hadis yang menunjukkan doa muslimun yang saliman muslimun min lisanihi wa yadihi. Jadi orang itu tidak takut dari lisannya, tidak takut dari tangannya. Seorang muslim minimal tidak membahayakan orang lain, bahkan targetnya kontributif. Jadi ini kalau surah Al-Imran mungkin kesan penekanannya kita terbaik karena apa? Bukan hanya siapa yang paling pintar, tapi bagaimana kepintarannya itu bermanfaat bagi kita. Ini yang pertama. Jadi bagaimana lingkungan kita harapannya bisa mengejar tiga hal ini penting, tapi kembali nanti yang kita ingatkan yang membedakan kita pada ujungnya adalah akhlak. Bagaimana ilmu bisa merubah akhlak kita, bagaimana kita dekat dengan Al-Quran, hafal Al-Quran, baca Al-Quran rutin, tetapi akhlaknya berubah. Karena sebenarnya semua ini itu kan tools dalam artian yang diinginkan pada ujungnya kan sebagaimana dalam hadis sebutkan kita memang makar ini akhlak untuk memperbaiki akhlak manusia yang diberikan ilmu, diberikan guidance, diberikan Al-Quran sebagai guidance. Ini standar. Yang kedua spesialisasi. Di komunitas Islam yang ada pun bagi selain tadi menekankan tentang ilmu agama, di sisi lain juga mengingatkan rekan-rekan tentang amanah yang Allah berikan kepada dia, yaitu di bidangnya itu sendiri. Kita tidak ingin mahasiswa muslim yang kemudian lupa kepada amanah yang Allah berikan kepada dia. Ini tentang spesialisasi. Kita misalnya di sini saja, itu kan beda-beda. Ketika kita bicara kontribusi, itu tidak bisa disatukan. Kontribusinya harus ini semua. Ada masing-masing orang memiliki kontribusi yang khas dia. Asli misalnya dari kepada punya gaya kontribusi yang khas. Bahkan di antara teman-teman yang sama-sama kepada itu mungkin kontribusinya beda dalam kegiatan sehari-hari atau event-event, atau bahkan lebih besar lagi terkait ilmu yang dipelajari oleh rekan tersebut. Ada sebenarnya mungkin kita kesannya lebih non-Islam. Maksudnya sekarang mereka lebih ketat masalah profesionalisme tentang hal yang lain. Ada sebuah hadis masalah itqan atau dalam istilah Islam ini mutqin. Istilah Islamnya itqan. Ada senior kita ya, Ustaz itqan. Sebenarnya apa itqan? Itqan itu artinya profesional. Dan dalam hadis disebutkan inna Allah yuhibbu idza amila ahadukum amalan an yutqinahu. Allah itu senang, Allah itu cinta kalau seseorang mengerjakan sesuatu dia itqan dalam pekerjaan. Jadi dia mengerjakan sesuatu dia itqan dalam pekerjaan. Termasuk itu kalau kita ingatkan perlu bidang yang Allah bukakan kepada kita. Saya sering diingatkan bahwa misalnya Alif sekarang belajar chemistry. Tentu kalau kita pikir itu bukan seketika. Kalau kita lihat bagaimana itu Allah membukakan pintu dan peluang itu kepada masing-masing kita dengan masing-masing bidang. Ada amanah di situ. Itulah sesuatu yang bisa kita berikan sebagai kontribusi kita. Jadi intinya komunitas Islam pun menekankan kita perlu punya spesialisasi. Apa kontribusi khas kita yang kita kejar terus dan kita betul-betul mengejar, karena kita ingin seorang muslim itu punya juga ya unggul dalam bidang-bidang yang mereka bergelut di dalam ya masalah itu. Kalau pengajian resmi biasanya dibacakan dari hadisnya. Maaf saya tidak baca. Ada dua hadis utama. Ada hadis yang lebih umum misalnya Inna Allah katabal ihsan ala kulli syai. Allah menetapkan ihsan. Ada dua kata dalam Islam yang sering diulang-ulang. Ini padanannya mungkin profesional. Di profesional. Ihsan. Allah menetapkan ihsan terhadap segala sesuatu. Maksudnya, kalau kita mengerjakan sesuatu, kita kerjakan dengan benar-benar. Kalau kita lanjutkan hadisnya, sesuatu itu apa? Potong, menyembelih sebenarnya. Baru ketika kita menyembelih, betul-betul kita tajamkan dulu apa? Pisaunya. Tapi para ulama mengatakan tidak hanya itu saja, bahkan dalam pekerjaan lain pun kita perlu
Dan yang terakhir, bagaimana kita mengejar sinergi di antara kaum muslimin. Di sinergi di antara SDM yang telah punya standar minimal, punya kekhasan masing-masing, tapi sejago apapun dia tentu tidak akan pernah cukup, cukup. Kita perlu sinergi, kita perlu berbagi, kita perlu saling menguatkan. Dalam hadis tentang ini yang perlu kita kembali evaluasi, kita umat Islam yang digambarkan dengan dua permisalan yang luar biasa. Pertama dimisalkan seperti tubuh, yang kalau ada masalah maka tubuh lainnya pun merasakan masalah. Satu lagi dimisalkan seperti bangunan. Jadi dua permisalan yang penting menarik, seperti tubuh dan juga seperti bangunan. Tapi kembali kalau kita cek, apakah kita sudah seperti itu? Ketika ada rekan muslim yang bermasalah di mana misalnya, apa kita sudah membantunya atau belum? Kalau kita sudah mencegah masalah itu bahkan terjadi di rekan muslim kita. Jadi ada dua kata kunci yang bagi saya menarik. Masalah dan potensi. Sudahkah kita memang bisa berkumpul bersama sehingga masalah bisa diatasi? Selain masalah, sebenarnya ada hal yang mungkin bagi pemuda itu lebih menarik. Potensi. Sebenarnya ada potensi besar yang kalau kita berkumpul bisa kita kerjakan, tapi dia hilang karena apa? Karena kita tidak kumpul, karena kita tidak mau untuk saling berbagi. Ada potensi besar untuk melakukan sesuatu. Kalau kita berkumpul besar, maka insya Allah banyak hal besar yang bisa kita lakukan. Banyak masalah yang bisa kita atasi. Ini masalah cenderung sebenarnya lebih gampang, karena kelihatan ada masalah kita atasi bersama. Tapi ada hal lain yang berbahaya yang perlu kita ingatkan, yaitu terbengkalainya potensi. Terbengkalainya ada sebuah peluang yang tidak diambil karena kita tidak bisa bersinergi. Ini yang mungkin dua hal yang bisa diperhatikan. Tentang sinergi sendiri tadi permisalannya, dan banyak ajaran-ajaran Islam yang mengajarkan kita memang perlu sinergi. Bahkan secara umum di antara sebab umat ini lemah karena memang sinerginya lemah, ukhuwahnya lemah. Dalam ayat yang sering kita ulang, surah Al-Anfal ayat 46, Allah SWT jelas-jelas mengatakan bahwa ati'ullah wa ati'ur rasul wa la tanaza', janganlah kalian saling bertengkar, itu membuat kita berpecah belah. Kenapa? Kalau kita tanazu', maka kita akan fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Fatafshalu ini fashal, sering diterjemahkan gentar. Terjemah lainnya secara makna bahasa itu gagal. Fatafshalu wa tadhhabu rihukum. Jadi kalau kita tidak bisa bersinergi, ya insya Allah gagal. Kita punya rencana apapun, tapi kita tidak bisa bersinergi, gagal. Dan ini perlu dilatih dalam level lokal kampus. Bisa nggak punya mensukseskan sesuatu? Karena itu insya Allah bisa menjadi latihan untuk bersinergi. Kalau kita punya event sesuatu, kita kan terpaksa berinteraksi dengan orang lain dan membuat kita terbiasa. Ternyata orang lain itu tidak seperti harapan kita. Sekarang kita berharap orang lain itu cepat terus geraknya. Karena kita perlu paham, ada orang yang memang geraknya tidak cepat. Ya begitulah dia. Kita perlu paham di antara teman kita itu tidak semuanya geraknya cepat. Ada juga yang geraknya lambat, tapi lama-kelamaan ternyata lebih bagus dari yang gerak cepat. Karena yang kita temui orang itu berbeda-beda dengan kekhasannya masing-masing. Bahkan di antara sinergi ini sering terjadi perpecahan itu karena ekspektasi kita terlalu besar terhadap teman kita, bahkan melebihi kita sendiri. Ada standar kita terhadap teman itu besar, sekali salah langsung dicoret dari daftar teman. Padahal kita sendiri sering melakukan kesalahan yang sama. Kita lupa bahwa yang keren, bahwa kita bicara sinergi, kita bicara ukhuwah. Yang kita bicarakan adalah ukhuwah antar manusia. Artinya ukhuwah antar manusia yang memang punya kesalahan. Jadi sekali kita pakai standar harus sempurna, yang nggak akan dikejar. Jadi jangan pernah mengejar pakai standar bahwa saya ingin berteman, tetapi temannya harus
amanah semua bahkan dia. Untuk kita menekankan perlu amanah. Tapi jangan ketika kemarin gagal untuk menunaikan amanahnya lalu kita coret di friend, yang follow bahkan di blog. Tidak kasar sekali gaya kita berteman. Dan kasarnya itu karena seakan-akan kita tidak berkaca gitu, bahwa kita pun banyak kekurangan kalau kita melihat. Orang yang sudah berkeluarga mungkin ya lebih kenal lagi. Sering kita melihat kekurangan, tapi kalau kita berkaca sejenak, ternyata saya juga sama-sama punya kekurangan, sehingga akhirnya kita bisa makin sinergi. Oke, mungkin tiga ini yang kita istilahkan mengejar S3 dan bisa menjadi target. Ya, sekedar gambaran frame untuk bisa menjadi target bahwa kegiatan-kegiatan itu mengejar standarisasi secara personal, dan juga jangan lupa ada spesialisasi khas. Ini pun Islam mengajarkan, dan para sahabat pun punya keunggulan masing-masing dari sahabat. Dan Rasulullah pun menekankan keunggulan. Rasulullah bahkan pernah mengancam sebuah tribe, klan, suku yang mereka memang ahli panah. Rasulullah menekankan mereka, disarankan bagi mereka kalau lupa panah itu dosa, khusus bagi mereka. Saya tidak tahu bahasa fikihnya, kalau orang yang ahli ada lupa bidang nukilnya, yang ahli arsitektur melalaikan bidang arsitekturnya, padahal dia dibutuhkan di lingkungannya. Ini saya tidak memfonis, tapi ini menjadi menarik bahwa kita ada amanah dengan ilmu kita masing-masing. Karena yang belajar ekonomi atau politiknya di skripsi ini kan diperlukan solusi-solusi ekonomi, solusi-solusi politik dan lain-lain. Kalau saya apply chemistry, ada khas spesialis bisa dan juga sinergi. Mungkin demikian dari saya. Kalau bisa dilanjutkan dengan diskusi tentu menarik, tentu bisa kritik dan lain-lain, karena kita kan sesama manusia yang tentu tidak sempurna, dan bahkan saya mengharapkan ada masukan yang menarik bagi rekan-rekan sekalian. Demikian saya tutup dulu. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Jazakallah khairan katsiran, kita sampaikan pada Ustaz Topan sudah menyampaikan kajian yang sangat menarik ya. Dan kita punya waktu sekitar 20 menit insyaallah. Maaf, 17 menit 17 menit untuk diskusi, sehingga di antara teman-teman kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan dipersilakan. Ya, Mas Indra dari Makodai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cuma mau ngasih tahu bahwa sebenarnya rugi orang nggak hadir hari ini bisa mendengar dari Ustaz Topan. Yang mau saya tanyakan Ustaz di bagian sinergi Ustaz. Di bagian sinergi itu kadang-kala ya seperti Ustaz sebutkan ekspektasi terlalu besar sehingga merasa kadang-kadang tidak sama itu dikecewakan dan sebagainya. Nah, bagaimana caranya? Pertanyaan pertama untuk bisa mengurangi rasa kecewa, sedikit kecewa dan sebagainya. Yang kedua, bagaimana bagi orang yang temannya atau pemimpinnya itu menghadapi orang yang kecewa itu gitu. Apa yang harus dilakukan? Karena ya tadi seperti yang saya sebutkan, kita itu memang berbeda, gitu. Ada yang cepat, ada yang lambat gitu. Nah, kondisi seperti apa yang harus kita lakukan untuk bisa mensinergikan ini benar-benar bisa menjadi lebih baik dan jalan? Karena ini saya yakin karena orang-orang Indonesia itu orang-orang pinter sebenarnya gitu. Tapi karena emang berpecah-pecah dan mau menang, mau ngurus sendiri dan sebagainya itu sehingga nggak bersatu. Jadi gimana cara strategi tadi? Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Indra pertanyaannya. Ada Ustaz nih, silakan. Ada yang mau jawab dulu? Yang lain ada yang mau jawab dulu? Di Midori biasanya yang ngasih materi nggak usah jawab. Karena yang ngasih materi belum tentu yang paling tahu. Jadi yang di keluar bahkan mungkin bisa ada yang tahu jawabannya. Silakan kalau ada yang mau berbagi. Antoni, saya
coba kembali ini salah satu alternatif coba, karena mungkin bisa banyak jawaban dari teman-teman. Terwakil dari yang tadi saya bilang, cukup kita berkaca sebenarnya. Makanya ada hadis yang menarik ya, bahwa seorang muslim itu cerminan dari saudaranya, beratu akhi. Di antara maknanya tentu banyak dari hadis tersebut. Di antaranya kadang kita lupa berkaca kepada diri kita. Dari situ kadang saya berpikir ya, kenapa kekurangan seseorang itu menyempurnakan seseorang. Karena memang dia harus berinteraksi untuk menyempurnakan kekurangannya. Kalau semuanya sempurna, dia bisa jadi nggak bisa berinteraksi, karena dia tidak punya seperti Lego kan. Untuk dia bisa berinteraksi dia harus ada, orang baru bilang coak. Istilah arsitekturnya apa itu? Coak. Memang coak. Hebat juga. Jadi harus harus ada coak. Dan yang ini pun ketika berinteraksi yang lain tentu dia harus menyadari ada kekurangan pada dia. Dia sebenarnya secara mudah dia berkaca kepada diri sendiri. Dan bagaimana pemimpinnya tadi terus mengingatkan tapi dengan cara yang baik. Betul. Ngaca dong maksudnya. Itu kan mungkin tidak. Nanti malah terjadi perseteruan. Jadi bagaimana mengajak teman kita untuk berkaca tapi dengan gaya-gaya yang juga ya cantik lah, tidak membawa ego si orang tersebut. Jadi mungkin yang berpikir sekarang bagaimana kita pun terbiasa melihat kekurangan diri kita, dan menyadari bahwa memang manusia itu memang secara umum tidak sempurna. Ada hal lain yang biasa disampaikan para ulama kita. Ini bukan hadis tetapi apa? Istilahnya apa ya? Pepatah mungkin kalau istilahnya. Ya, ibrah itu yang kita harapkan itu dari ujung yang sempurna, bukan dari kekurangan yang ada di awal. Jadi kalau kita bertemu dengan orang masih begini, ya misalnya, ya tenang aja, karena yang kita inginkan bagaimana kebaikan terjadi di akhir nanti, bukan. Jadi tidak terlalu konsen kepada masalah kekurangan. Kita justru inginnya bagaimana teman ini menjadi baik, tetapi dengan cara yang juga sabar, tidak menerangkan ada harus berubah. Dan semalam kita menyinggung ayat dalam obrolan ada ayat surat Al-Ahzab bahwa sifat manusia itu apa? Zoluman jahulah. Kita perlu paham, kadang seorang itu tidak melakukan kesalahan karena dia jahil. Bodoh. Orang Bandung jahil itu jahil, iseng. Jahil itu bodoh. Dia tidak tahu. Maka perlu terbiasa ngobrol, perlu terbiasa komunikasi. Kemampuan komunikasi juga perlu dilatih. Karena terkadang orang menurut kita salah, tapi memang orangnya nggak ngerti, nggak tahu, atau jangan-jangan ternyata kita yang salah. Ternyata menurut kita salah, setelah ngobrol, oh ternyata saya yang salah. Jadi perlu, mungkin dia jahil, jadi perlu ngobrol. Yang lain lagi, ternyata meskipun tidak jahil, memang dia zalim. Dan itu kembali itu sifat manusia. Jadi jangan sering kita bilang, kamu kan sudah tahu hukum ini. Dia sebenarnya lawan bicara dengan mudah, tapi saya manusia. Jadi manusia itu memang wajar dia bersifat zalim. Allah sendiri bilang dalam Al-Quran, zoluman jahulah. Bagaimana kita siap bersikap zalim. Ada kisah yang juga menarik dan mungkin untuk dibagi, yaitu kisah pasca perang Uhud. Pasca perang Uhud ini saya menarik, bahkan saya melihat ini bisa menjadi model pengembangan sosial kita. Pasca perang Uhud, kalau kita lihat yang terjadi di perang Uhud, kesalahan pasukan itu bukan kesalahan biasa, kesalahan fatal, parah sekali kesalahannya. Itu apa? Dia mendahulukan dunia daripada akhirat. Jadi kalau kita ingat materi pengajaran Rasulullah, itu sesuatu yang sangat dikondem sekali, dihina sekali. Mendahulukan dunia daripada akhirat itu dihina sekali. Ternyata dikerjakan pas di masa-masa genting. Dia mendahulukan merebut ghanimah, padahal jelas-jelas Rasulullah bilang jangan turun dulu. Kalau kita lihat baca sejarah detailnya, terjadi cekcok di antara pasukan.
sepakat kalau kita mau pakai gaya Anda salah kemudian Anda kredibilitasnya langsung hilang, kemudian tidak didengar lagi, maka itu sangat bertentangan dengan kisah perang Uhud. Kalau kisah perang Uhud setelah kejadian salah, apa nasihatnya? Kita baca di surah Ali Imran, maka perintah kepada Nabi kita SAW mana fa'fu anhum wastaghfir lahum. Fa'fu anhum wastaghfir lahum. Maafkan mereka, bahkan lebih jauh lagi dari maafkan, mintakan ampun kepada Allah SWT kepada mereka. Terbayang bedanya maaf dan memintakan ampun. Memintakan ampun itu lebih luar biasa kalau seperti misalnya saya contohkan Pak Bowo deh, sesama dosen ITB. Ada saya bukan dosen ITB. Misalnya dengan kasus teman-teman dosen, sesama dosen, ada kesalahan teman kita yang dosen ITB, yang itu menyebabkan kerugian terhadap kampus. Kan bisa kita dengan mudah level memaafkan itu, oke saya maafkan. Tetapi urusan Anda dengan kepala fakultas ya Anda urus sendiri. Dari saya Anda nggak usah pikirkan. Itu kan sudah bagus ya, drama dia memaafkan. Tapi yang lebih hebat lagi, oke saya maafkan. Nanti saya bantu juga menghadap Pak Dekan. Saya bantu menghadap Pak Dekan. Bukan saya siap pasang badan untuk menghadap Pak Dekan. Itu fa'fu anhum, maafkan dia, bahkan wastaghfir lahum. Kita beristighfar bagi saudara. Jadi bahkan sampai dimaafkan, mari kita beristighfar kepada saudara kita. Setelah itu perintahnya apa? Musyawarah. Setelah itu baru azab. Dari ayat itu urutannya keluarlah ayat idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jadi maaf lalu ke musyawarah, lalu ke tawakal. Saya melihat ini model yang menarik. Pertama, komunitas kita itu perlu penuh maaf, artinya kuat. Memaafkan ini menjadi kuatnya ukhuwah. Dengan kuatnya ukhuwah, baru kita bisa bicara musyawarah. Dan kalau tanpa ini, musyawarahnya tidak akan optimal. Bayangkan kalau kita alumni perang Uhud itu misalnya musyawarah, terus ada yang tadi melakukan kesalahan. Kalau yang melakukan kesalahan tadi belum dimaafkan, maka musyawarahnya akan tidak enak. Giliran dia menyampaikan ide, kita kemarin aja kamu salah ngomong gitu. Padahal bisa jadi ide yang baik itu datang dari dia. Ini yang menarik. Bisa jadi solusi itu datang dari orang itu. Kalau Ustaz itu yang saya sukses media, orang yang melakukan kesalahan itu, maka di event selanjutnya probabilitas dia melakukan kesalahan sudah berkurang. Jadi sudah melakukan kesalahan. Jadi kebiasaan kita kalau main coret tadi, bahkan yang melakukan kesalahan, di event selanjutnya probabilitas dia melakukan mungkin malah kecil. Bisa jadi dia malah solusi bagi kita bersama. Ya setelah musyawarah ada keputusan, baru kita azab. Ini saya melihat model yang menarik. Jadi PR-nya memang solid dulu, baru kita bisa bicara musyawarah. Setiap orang itu harus berani mengungkapkan idenya tanpa ada rasa takut, tanpa ada rasa nggak enak dengan sejarah sebelumnya. Hanya bicara sejarah kadang bisa baik, tapi umumnya dalam sejarah Islam tidak menjadi patokan sejarah. Artinya history dia itu nggak menjadi patokan. Dia misalnya dulunya preman, ya dulunya preman, tapi sekarang dia tobat. Dulunya apapun, sekarangnya tobat, udah berhilang semua dan tidak menjadi bagian lagi. Ya, kalau gambaran ekstrimnya tadi pas musyawarah kita nggak mikir lagi latar belakang, kita objektif pada idenya dia, kita lupakan kesalahan sebelumnya. Demikian, maaf terbaca. Allah khairan katsiran pada Ustaz Topan. Ya, insya Allah kita masih punya waktu sekitar 5 menit lagi. Kalau di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dipersilakan.
Ya, dari Mas Tony. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan Kang atas materinya. Pertama-tama saya juga setuju sama Mas Indra tadi bahwa materi dari kajian ini sangat bermanfaat sekali, dan kalau memang bisa follow up acaranya masing-masing pengajian juga nanti disampaikan ke pengajiannya masing-masing di universitas. Apalagi ada videonya kan. Usulan aja sih, itu bisa disebar juga nanti. Nah, yang ingin saya tanyakan kan, bagaimana cara mengasah hati sama pikiran supaya kita bisa lebih meresapi tentang makna bahwa sesama muslim itu satu bangunan, satu tubuh dan segala macam. Terutama untuk mengasah hati bahwa kita tuh memang satu saudara, satu tubuh dengan muslim di berbagai negara lainnya. Karena selama ini saya jujur masih belajar gitu, gimana cara mengasah benar-benar memahami makna itu. Itu yang pertama. Yang kedua, tadi tentang ukhuwah ya Kang ya. Seharusnya dengan berbagai perbedaan kita bisa bersinergi gitu, bisa merasakan adanya potensi untuk bersinergi. Tapi kondisi saat ini kan ya seperti itu gitu. Dengan kondisi banyak perbedaan malah membuat batasan-batasan yang semakin jelas gitu. Dan saya juga tadi kepikiran tentang itu, ada apa ya, semacam cerita bahwa kalau ingin baik ya kumpulnya dengan, ya analogi yang ingin baik kumpulnya dengan orang yang baik. Lingkungan, kalau kita pengen berbau parfum ya kumpulnya dengan lingkungan orang-orang yang berbau parfum. Kadang-kala ada beberapa orang yang menjadikan itu untuk membuat batasan-batasan tertentu gitu. Itu bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Ya, awalnya sama. Ada yang mau sharing jawab. Pak deh, Maulana. Udah teman-teman apa? Ada yang sharing? Nanya tentang itu. Nanya susah. Ada Kang yang di belakang. Kang, mau bantu? Sering jawabannya. Ya kembali, saya coba dan ini kembali juga coba bisa didiskusikan jawabannya. Bagaimana bisa merasakan itu? Kalau kita pakai dengan cara tadi, melihat kepada diri kita, bisa kita rasakan mungkin bagaimana ketika kita perlu, kita berharap pertolongan orang lain. Maka kita bisa bayangkan, itu kan istilahnya, dalam istilahnya namanya, bahasa Inggris namanya empathy. Bahasa Indonesia empathy. Saya pernah baca di empathy itu intinya kita bisa merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Bagaimana melatihnya? Coba posisikan seandainya kita ada dalam posisi mereka. Bagaimana kita pun mengharapkan pertolongan dari orang lain. Jadi kita bisa bayangkan bagaimana dia begitu rapuh, begitu perlu bantuan, ternyata tidak ada yang bantu, sehingga kita bisa membayangkan. Itu juga kan di antara pelajaran dari saum, supaya kita memiliki experience, pengalaman langsung bagaimana sih rasanya lapar itu. Bagi yang saum selalu, insya Allah umumnya ada solusi. Maghrib itu ujung dari kelaparan kita. Jadi kita bayangkan ada orang-orang yang ya laparnya itu nggak jelas kapan laparnya itu berhenti. Bagaimana kita merasakan lapar itu membantu kita berempati kepada saudara-saudara kita. Ya, latihan ruhiyahnya ya memang dengan mencoba melihat pengalaman pahit kita. Artinya kan kita pun insya Allah pernah mengalami hal-hal yang tidak baik. Di antara bentuk tidak baik itu lapar dan rasa tidak enak, rasa dituduh orang lain. Ini kita pernah dituduh orang lain, sehingga kita pun bisa merasakan ketika orang lain menuduh orang lain, oh saya pernah, dan itu sakit. Dituduh itu sakit, tidak dipercaya orang lain itu sakitnya. Maka kita pun bisa merasakan ketika kita mau menuduh orang lain, oh gitu, diabaikan orang lain itu ternyata sakit. Karena mungkin pernah kita merasakan pada level-level tertentuan tersebut. Jadi jawaban yang terkait dengan itu memang coba dirasakan, coba terkait saudara-saudara kita, bisa yang jauh ataupun yang dekat. Karena Islam misalnya mengajarkan masalah 40 rumah. Jadi bahkan dalam hadisnya kan seorang mukmin
dia tidak kenyang tapi tetangganya kelaparan. Kita bisa bicara Palestina, tapi kalau kita katakanlah di Indonesia, dulu ada berita yang mengejutkan di Makassar adalah ada seorang anak yang kelaparan sampai meninggal. Itu di Makassar, artinya Makassar ini bukan kota miskin secara umum, karena banyak orang kaya di sana. Tapi kok bisa banyak orang Muslim di sana? Tapi kok bisa? Kalau kita coba membayangkan kalau kondisi dia lapar, membeli sesuatu nggak bisa. Mungkin kita juga punya pengalaman, nggak ada uang di kantong. Mau beli itu kan benar-benar nggak bisa. Ada barir yang besar kita antara kita dengan bakso tahu, itu barirnya nggak ada duit. Dan itu dialami oleh banyak orang. Jadi antara dia dan makan siang itu hanya Rp1.000 atau Rp5.000 yang bagi orang lain itu lepas-lepas saja. Dan saat ini bahkan mungkin banyak saudara kita di Indonesia yang masih seperti itu, masih ya bahkan kelaparan, atau kalaupun dapat makan tidak ideal, tidak ideal. Ya caranya tadi memikirkan mereka, membaca berita tentang mereka, sharing berita tentang mereka, itu diantara caranya. Kedua apa tidak? Tadi tentang sinergi dan uang, terus ada batasan-batasan tertentu. Secara umum ajaran Islam juga mengajarkan untuk kita mencari lingkungan yang baik. Jadi kalau itu tidak fully kita bisa berbuat seperti itu, artinya kemudian kita tidak berteman dengan orang yang lain. Kita perlu punya teman yang memang itu bisa menguatkan kita. Jadi kita tampil di masyarakat umum, sebaiknya kita pun tetap menghormati rekan-rekan kita dan bersahabat dengan mereka. Ini satu hal. Misalnya teman Antoni misalnya di Waseda, kan tentu saya tahu ya istilah parfum itu kalau kita pakai istilah parfum tadi dipakai, apakah kemudian hanya tinggal 2 orang atau 3 orang sehingga kita tidak berinteraksi kepada rekan lain. Itu yang mungkin bisa jadi salah. Jadi yang ini enggak kena. Ada pelajaran yang mungkin ada dari kisah Yusuf, Yusuf dari surah Luqman kepada anaknya. Kalau kita lihat disebutkan kan, meskipun wa in jahadaka ala an tusyrika bima laisa laka bihi ilm fala tuti'huma. Berilah kebaikan kepada kedua orang tua, ya kan, sebelumnya beri kebaikan kepada orang tua, meskipun orang tua itu bahkan mengajak kepada kesyirikan. Jadi meskipun orang tua itu mengajak kepada kesyirikan, tetaplah melakukan kebaikan. Nah, sebenarnya ada menarik ya. Orang tua ini yang paling berhak untuk diberikan kebaikan. Tapi kalau lihat kesalahannya, juga kesalahan yang paling fatal, yaitu mengajak kepada kesyirikan. Yang itu jarang dilakukan oleh teman kita. Sampai mengajak kepada kesyirikan jarang ada. Jadi antara kesimpulannya itu tetap berlaku baik meskipun kepada orang yang bahkan kasar seperti itu. Bayangin, orang tua kan sampai ngajak kepada kemusyrikan, itu kan kejahatan yang termasuk besar. Kalau kita pakai gaya gampang meletus, mungkin udah kita hajar langsung, karena dia ngajak kita keluar dari Islam. Kejahatan yang sangat besar. Tapi tetap diajarkan untuk berlaku baik. Yang setelahnya yang diberikan, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang tetap berada di jalan Allah SWT. Artinya ada 2 sisi. Saya pernah bahas dengan ibu tentang pendidikan anak-anak. Kita tidak boleh mengisolasi anak kita dari anak dengan anak Jepang. Dia tidak boleh main dengan anak Jepang karena merasa anak Jepang ini non muslim dan tidak baik. Biarkan anak kita dengan main dengan yang lain. Yang masalahnya sisi wattabi' sabila man anaba ilayya, sudah enggak anak kita itu dibekali dengan teman-teman yang baik. Jadi kita bergaul dengan umum, tetapi memang kita punya sumber kekuatan yang selalu menguatkan kita tentang prinsip-prinsip dasar tadi. Jadi mungkin teman kita tetap main dengan non-muslim, tapi teman kita
punya teman terdekat dia, yaitu Muhammad, Abu Bakar, Umar, teman virtualnya dia. Bahwa dia meskipun bergaulnya dengan non muslim, dia tetap sadar bahwa manusia terbaik itu Muhammad bagaimana seseorang Nabi Muhammad SAW. Ada karena dia dibekali dengan nilai-nilai. Jadi ketika ada hal-hal yang buruk, tetap standar dia Muhammad, Abu Bakar, Umar dengan sahabat, dengan orang-orang yang sudah jelas, dan itu menjadi bekal dia untuk tampil di masyarakat. Dia tetap melakukan kebaikan kepada sekitarnya, tapi dia tidak terwarnai, karena dia punya sumber parfum yang tetap terjaga. Sumber parfum tetap terjaga. Ini ada dua penekanan sebenarnya. Bagaimana pentingnya menguatkan teman-teman, menguatkan kita sendiri. Ada sumber ilmu, sumber tazkiyah kepada diri kita, yang itu membuat kita tetap siap untuk bergaul dengan lingkungan sekitar. Bisa secara ringkas kita katakan juga, jangan kalah. Kenapa kita yang selalu seringnya takut terwarnai? Kenapa tidak kita yang mewarnai? Kalau hanya dari hadis yang itu mungkin tidak pas, tapi kalau kita kumpulkan dengan berbagai hal lain, Nabi SAW pun menyuruh kita untuk juga bercampur. Bukan ada diskusinya, apakah uzlah atau bercampur. Mayoritas ulama mengatakan bercampur yang lebih baik. Bercampur artinya bercampur dengan masyarakat. Tapi jangan lupa untuk tadi kalau itu di surah Luqman tadi, wattabi' sabila man anaba ilayya. Ikutilah jalan orang-orang yang ikut kepada Allah SWT. Jadi dia bergaul umum, tetapi dia punya teman dekat. Ya, sebenarnya banyak ayat yang nyambung ya, tentang teman dekat, maka jadi nyambung ke surah An-Nisa ayat 69. Setelah bicara tentang para sahabat, maka di surah An-Nisa disebut wa ulaika, mereka itu teman terbaik. Mereka itu teman terbaik. Jadi para sahabat dan orang-orang yang ikut di jalan Nabi SAW diistilahkan dalam ayat ya, profil terbaik, teman terbaik. Jadi bagaimana kita punya istilahnya teman terbaik. Dia bergaul dengan yang jelek, tapi dia teman terbaik dia itu tadi Muhammad, Abu Bakar, Umar. Jadi dia selalu punya pertimbangan. Meskipun dia ada contoh buruk, tapi dia sudah punya contoh baik, punya standar yang baik. Dan disitulah peran rumah, atau kalau rumah tidak ada, disitulah peran komunitas yang rumah kita bangun. Di komunitas itulah diingatkan lagi. Nanti tampil dari situ dia bergaul dengan orang. Demikian, semoga tidak puas. Ya, kalau asli bilang, karena saya alat pemuas. Sebenarnya. Jadi semangat